Kuda itu semakin mendekat, wajah penunggangnya pun semakin jelas terlihat. Putri Sekar Ayu hanya berdiri terpaku dengan genangan air mata yang mulai terjatuh di pipinya. "Putri!" teriak Damar saat melihat samar Putri Sekar Ayu berdiri di balik pepohonan. "Akhirnya aku menemukanmu," gumam Damar dari atas kudanya. Damar memacu kudanya lebih cepat, ia tak mau Putri menunggu lebih lama lagi. Sementara itu, air mata Putri Sekar Ayu mulai mengalir deras bersama dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Damar turun dari kudanya, lalu segera berlari menghampiri Putri yang bersimbah darah. Putri sudah tak sanggup lagi berdiri, ia pun akhirnya jatuh di pelukan Damar. "Aku tahu kau pasti datang," kata Putri. "Maafkan hamba Gusti." Damar merasa sangat bersalah setelah melihat keadaan Putri. Ia merasa telah gagal memenuhi janjinya untuk selalu melindungi Putri. Damar dan Putri Sekar Ayu saling memeluk satu sama lain, melepas semua kecemasan yang sedari tadi mengganggu pikiran mereka. Tak ada lagi batas antara seorang putri dan pengawalnya, keduanya larut dalam kesedihan sekaligus kebahagiaan yang sama. "Kukira aku akan mati sendirian di sini," kata Putri lagi sambil menangis sesenggukan di pelukan Damar. "Hamba tak akan membiarkan itu terjadi. Kita harus segera pergi dari sini Gusti." "Tapi lukaku?" Putri meringis kesakitan, membuat Damar semakin khawatir. "Ada gubuk di sana Gusti. Kita akan membalut luka Gusti terlebih dahulu." Beruntungnya Damar menemukan sebuah gubuk yang telah ditinggalkan penghuninya di tengah hutan. Derasnya hujan tak memungkinkannya membawa Putri segera kembali. Luka Putri juga akan semakin memburuk jika tak segera ditangani. Membawanya menaiki kuda dengan jarak yang lumayan jauh hanya akan memperparah pendarahan pada lukanya. Putri memekik kesakitan saat Damar berusaha membersihkan luka di pinggang sebelah kirinya. "Tahanlah sedikit Gusti." "Tunggu." Putri menghentikan tangan Damar. Putri membuka jubah luar yang ia kenakan sehingga terlihat jelas luka sabetan pedang di pinggangnya. Damar jadi sangat canggung menyaksikan pemandangan itu di depan matanya. Ia segera memalingkan wajahnya. "Baju ini hanya akan menghalangimu membungkus lukaku," kata Putri lagi sambil meringis kesakitan. Sementara Damar masih belum berani melihatnya. "Cepatlah Damar, aku mulai kedinginan." Damar menarik nafas panjang sebelum menyentuh luka Putri. Canggung sudah pasti, bahkan beberapa kali Damar harus memejamkan mata untuk menjaga pandangannya. Sebagai lelaki, bohong jika ia tak tergoda dengan kemolekan tubuh Putri Sekar Ayu. Jika ia jahat, bisa saja ia mengambil kesempatan di saat Putri sedang tak berdaya seperti itu. Tapi tidak. Putri adalah wanita terhormat yang tak layak mendapatkan perlakuan seperti itu, baik olehnya maupun lelaki manapun. Setelah selesai membungkus luka di perut Putri Sekar Ayu, Damar langsung menutupi tubuh Putri dengan jubah miliknya, lalu Damar menyalakan api agar Putri tak kedinginan. Putri terus memperhatikan pria di depannya. Setelah melihat perlakuan Damar terhadapnya tadi, Putri semakin yakin kalau ia tak salah menjatuhkan hati. Damar benar-benar lelaki baik yang bisa memperlakukan seorang wanita dengan hormat. "Sebenarnya apa yang terjadi Gusti?" tanya Damar memecah kesunyian. "Entahlah, mereka tiba-tiba menyerangku begitu saja. Maafkan hamba Gusti." "Ya, aku pasti akan menghukummu saat sampai di istana nanti." Putri pura-pura kesal. "Hamba siap Gusti." Damar merasa sangat bersalah karena tak bisa menjaga keselamatan Putri. Ia tertunduk tak berani menatap wajah Putri. Putri hanya tersenyum melihat Damar seperti itu, namun senyum itu tak bertahan lama, karena Putri tiba-tiba jatuh. Putri bangunlah."
Teriak Damar berusaha membangunkannya. Damar buru-buru membopong tubuh putri lalu menaikkannya ke atas kuda. Terpaksa ia lakukan itu karena kondisi putri yang semakin memburuk. Damar takut akan terjadi sesuatu jika putri sampai terlambat mendapatkan pertolongan. Damar terus memacu kudanya melesat jauh menembus rimbunnya hutan, sambil berusaha melindungi tubuh putri dari derasnya air hujan. Kedua matanya berkaca-kaca saat melihat ketidakberdayaan putri. Saat putri kesakitan, hatinya pun ikut teriris. Damar semakin yakin kalau itu bukan hanya sekedar kekaguman, namun itu adalah cinta. Satu hal yang ia sesalkan, kenapa ia harus bertemu dengan putri dalam keadaan seperti ini. Jika memang pada akhirnya ia dipertemukan dengan gadis impiannya, mengapa takdir memaksanya menikahi Utari terlebih dahulu? Memang ia belum tahu bagaimana perasaan putri padanya, namun setidaknya ia tak harus terbebani saat berdekatan dengan putri seperti ini. Keadaan ini membuatnya merasa seperti sedang berkhianat pada Utari, istri yang begitu mencintainya. Sepanjang jalan Damar terus dihadapkan pada pergolakan batin yang kian menyesakkan dada. Ia sangat menyesali keputusannya karena telah berani mempertaruhkan kebahagiaan Utari. Jika bisa mengembalikan waktu, ia ingin sekali mengubah keputusannya dahulu. Tak mengapa dibenci, daripada harus terus hidup dengan rasa bersalah seperti ini. Maafkan aku Utari, gumamnya berkali-kali dalam hati. Utari berdiri di depan rumahnya, menatap jalan setapak yang biasa dilewati oleh warga berlalu lalang. Sudah beberapa hari ini ia selalu melakukan hal yang sama, untuk melihat barangkali Damar muncul dari ujung jalan sana. Atau setidaknya ada sepucuk surat yang Damar titipkan untuknya melalui kerabatnya yang juga bekerja di istana. Sudah 1 purnama lebih sejak Damar berangkat ke istana, namun belum juga kembali untuk menengok Utari. Terakhir kali Utari hanya menerima sepucuk surat yang memberinya kabar bahwa Damar telah diterima sebagai prajurit khusus. Utari selalu khawatir kalau suaminya itu sampai kepincut dengan dayang-dayang cantik di istana. Utari, masuklah, tidak baik berdiri di luar seperti itu, tegur Empu Geger yang mulai khawatir dengan keadaan putrinya. Sebentar Bopo. Nanti juga Damar akan pulang, ayo masuk Cak Ayu. Utari kembali masuk ke dalam rumah dengan raut wajah kecewa. Ia benar-benar merindukan suaminya. Sementara itu di area perburuan, Damar turun dari kudanya, membopong tubuh putri yang masih tak sadarkan diri. Dari dalam tenda Pangeran Wiguna tampak terkejut melihat kedatangan Damar, ia tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Sementara itu, sorot mata Damar mengisyaratkan kemarahan yang begitu berapi di dalam dirinya. Bagaimana tidak, putri sedang bertaruh nyawa di dalam hutan, namun Pangeran Wiguna malah asik bermain dadu, tertawa gembira dengan para koleganya. Tak terlihat sedikit pun kekhawatiran pada dirinya. Mengirim pasukan untuk mencari putri pun tidak. Damar curiga, Pangeran Wiguna lah dalang di balik semua kejadian itu. Cepat siapkan kereta, putri sedang terluka. Teriak Damar sambil berlari membopong tubuh putri. Putri segera dibawa ke istana guna mendapat perawatan yang tepat dari tabib istana. Dengan berat hati Damar harus meninggalkan arena perburuan, padahal dalam hati ia masih ingin mencari dalang di balik peristiwa itu. Damar yakin pelakunya masih ada di sekitar sana. Atau bahkan bisa saja pelakunya adalah salah satu dari mereka yang berada di meja dadu. Namun Damar tak ada pilihan lain, ia harus segera menyelamatkan putri terlebih dahulu. Untuk sementara biarlah pelakunya bisa tersenyum puas. Damar telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia tak akan memaafkan siapapun yang telah berani mempermainkan hidup putri. Bertahanlah sedikit lagi putri, kata Damar dari atas kudanya.